50% kita jual, saya udah bisa buka cabang kedua. Cabang ketiga, alhamdulillah karena brand udah mulai dikenal mas saya 2-3 bulan sudah langsung rame. Jadi kita bisa buka cabang ketiga. Saya pakai cara investor lagi. Keempat, kelima, keenam, ketujuh seterusnya begitu sampai cabang ketujuh. Kemudian cabang ke-8 sampai cabang ke-90 saya jalan sendiri. Nah di Warung Steak and Shake saya tidak sendirian ya. Kemudian cabang ke-8 sampai cabang ke-90 saya jalan sendiri. Nah di Warung Steak and Shake saya tidak sendirian ya. Ada Mas Jody, ada Mbak Anik, ada kawan-kawan yang lain, ada istri saya juga. Nah, kenapa pilihannya jalan sendiri? Kenapa nggak franchise? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif Dik. Ya teman-teman, kita masih ngambil referensi video yang sama dengan video yang kemarin. Nah, cuma kali ini kita ngebahas tentang kejanggalan-kejanggalan antara omongan Yusuf Mansur dan Jody sebenarnya ya. Karena di video kali ini ada wawancara yang dilakukan sama Jody, ada wawancara yang dilakukan dengan Yusuf Mansur. Dimana ya keduanya ada hal yang kayak sengaja ditutupi atau ya nggak mau orang tahu gitu lah intinya. Karena mungkin ada kesepakatan antara Jody dengan Yusuf Mansur atau mungkin memang perintah Yusuf Mansur gitu. Karena Yusuf Mansur ya mayoritas di sana gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, kita langsung lihat videonya teman-teman. Yuk, check it out. Udah brand yang udah besar tapi nggak punya sertifikasi halal. Ini jadi pertanyaan karena ngurus sertifikasi halal itu bukan pekerjaan yang sulit. Gampang buat brand yang sudah besar, sebesar yang ada di mall-mall tapi nggak ngurus sertifikasi halal, itu tanda tanya. Apalagi perusahaan roti itu tanda tanya karena banyak bahan-bahan yang nggak halal. Di steak sama, di daging itu bedanya tipis. Kalau daging import, itu daging import yang masuk ke Indonesia hampir semuanya bisa dipastikan punya sertifikasi halal. Karena semua daging dia bawain sertifikatnya. Semua supplier begitu saya ambil dari supplier tertentu dia ngasih ini ada sertifikasinya. Jadi aman. Yang kurang aman yang malah yang lokal mas. Saya punya supplier dari pasar sekitar. Nah, saya bisa sebenarnya ngambil supplier lain yang dia sudah bersertifikasi halal. Tapi kasihan karena saya udah punya 60 cabang pada saat itu baru saya ngurus sertifikasi halal. Kalau saya tinggalin mereka nggak maju juga. Akhirnya saya bilang ke teman-teman di top management, kita panggil aja semua supplier, kita panggil, kita kumpulin, kita ajarin. Kalau mau tetap jadi suppliernya Waroeng, cara nyembelihnya begini. Dan harus punya sertifikasi halal MUI. Kita bantuin tuh. MUI-nya kita panggil, diajarin, ayo maju bareng. Jadi termasuk saya pikir acara seperti ini nih bagus buat ngangkat brand lokal. Karena duluan saya, tahun 2000 udah buka. Mbak tadi franchise dan investor. Apa kelebihannya, apa bedanya? Saya nggak pilih franchise, saya pilih investor. Jadi dari awal saya buka, kemudian karena saya modal pas-pasan ya, tadi saya cerita modalnya cuma Honda Tiger, jadi 8,5 juta buat ngawali Warung Steak and Shake. Kemudian setahun pertama kemudian brandnya udah mulai dikenal, sudah mulai rame. Tahun kedua timbul masalah karena sudah mulai rame, antrinya panjang ya. Antrinya panjang itu bukan karena rame, karena mejanya cuma 5 gitu loh. Jadi antrinya panjang banget. Saya harus buka cabang nggak punya modal. Zaman dulu saya nggak ngerti franchise itu kayak apa, nggak ngerti karena nggak ada contohnya. Contoh realnya franchise kayak gimana tuh nggak ada. Kalau sekarang kan ada pameran franchise kita bisa lihat tuh, ngambil brosur franchise tuh biayanya sekian, franchise fee-nya sekian, semuanya ada. Zaman dulu saya nggak ada contohnya. Saya juga nggak pernah belajar ekonomi, nggak pernah belajar bisnis. Jadi saya ngambilnya gimana caranya saya bisa buka cabang kedua tanpa modal. Nah akhirnya saya bikin coret-coretan gitu ya, Warung Steak and Shake kayak gini brandnya, kemudian karyawannya begini, konsep jualannya gini, harga jualnya sekian, pelanggannya sudah ada sekian, saya tawarin, saya maju ke saudara-saudara. Om saya, Pak Ade saya, ayah ibu saya semuanya saya tawarin. Dan saya pecah-pecah. Jadi kalau modalnya 100 juta saya pecah. Saya bilang ke investor, saya mau buka cabang kedua, tapi saya nggak mau keluar uang. Karena saya nggak punya uang, saya punya brand ini, saya siap mengelola. Saya minta bagian 50%. Yang 50% buat pemodal. Jadi kalau modalnya 100 juta, nanti saya pecah-pecah lagi tuh. Jadi mereka harus modali 200 juta. Jadi kalau mereka titip 20 juta ya dapat 10%. Kira-kira begitu. Jadi akhirnya genap 50% kita jual, saya udah bisa buka cabang kedua. Cabang ketiga, alhamdulillah karena brand udah mulai dikenal mas saya 2-3 bulan sudah langsung rame.
Jadi kita bisa buka cabang ketiga. Saya pakai cara investor lagi. Keempat, kelima, keenam, ketujuh, seterusnya begitu sampai cabang ketujuh. Kemudian cabang ke-8 sampai cabang ke-90 saya jalan sendiri. 7. Kemudian cabang ke-8 sampai cabang ke-90 saya jalan sendiri. Saya jalan sendiri. Kenapa pilihannya jalan sendiri? Kenapa nggak franchise? Di antaranya lebih cepat. Buat mutusin apa-apa lebih cepat. Seperti kalau saya mau ngeluarin menu baru. Saya mau keluarin menu baru, misalnya sekarang kita mau ngeluarin crispy cheese gitu ya. Stick pakai keju, saus keju. Itu saya bisa lebih cepat. Kalau franchise, kita mesti ngomong dulu sama yang punya franchise dan itu penerapannya di outlet bisa lama sekali. Bikin acara sedekah nasional misalnya. Saya mau sedekah nasional semua omsetnya kita sedekain. Kalau franchise belum tentu setuju. Investor belum tentu setuju. Beberapa investor yang nggak setuju ya udah tetap saya bayarin pembagian keuntungannya gitu. Jadi itu bedanya. Jadi kenapa saya pilih jalan sendiri aja atau modalnya juga nggak terlalu besar juga ya. Pemain resto pasti paham itu pajak resto. Misalkan dia omsetnya 100 juta, pajaknya 10 juta. Udah itu untuk di bisnis? Di bisnis kuliner, itu udah otomatis tuh. Nah di Warung Steak and Shake, saya tidak sendirian ya. Ada Mas Jody, ada Mbak Anik, ada kawan-kawan yang lain, ada istri saya juga. Nah kita memang ngejar supaya kemudian omset ini naik terus. Dengan cara kita ekspansif, membuka cabang di mana-mana yang baru. Nah, ketika pandemi, blessing malah. Ketika pandemi malah kita buka cabang baru mungkin lebih dari 10 kali. 50? Enggak, lebih dari 5 atau 10 gitu. 10, okay. Kurang lebih ya. Tapi kan tuh investasi udah kurang lebih 20 miliar itu. Yeah. Masa pandemi loh. Jadi sebenarnya sih nggak ada kesulitan itu ya. Saat target awal ketika ikut terlibat dalam bisnis kuliner, apa yang menjadi konsep pemikiran Ustadz? Nyari jalan supaya bisa ngebiayain anak-anak tahfiz. Nyari jalan supaya kemudian bisa buka rumah-rumah tahfiz di mana saja. Nyari jalan supaya bisa menjadi donatur, bukan cuma mengajak orang menjadi donatur, tapi menjadi donatur. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Steak and Shake, langsung ya, izin Allah ya, mudah-mudahan ini bukan ria, bukan sum'ah, di waktu maghrib di depan layar kaca, itu saya sama istri ngenolin untungnya buat Allah gitu. 100%. Nggak kita ambil. Jadi Oke itu teman-teman videonya. Nah teman-teman lihat sendiri kan. Nah di video tadi Jody mengatakan bahwasanya dia mengurus sertifikat halal di tahun di cabang ke-60. Sementara Yusuf Mansur sendiri dia mengatakan dia buka gabung dengan Jody atau gabung dengan Warung Steak itu di tahun 2010 teman-teman. Nah kalau kita lihat ya teman-teman, di sini di websitenya Warung Steak itu ada sertifikat halal Warung Steak and Shake itu di tahun 2010 teman-teman. Nah Warung Steak and Shake mendapatkan sertifikat halal pertama kali ya teman-teman dari LPPOM Majelis Ulama Indonesia MUI pada tahun 2010. Sejak itu Warung Steak and Shake lalu memperpanjang sertifikat halal setiap 2 tahun sekali sesuai ketentuan MUI. Nah teman-teman, jadi saya perlu menjelaskan sedikit tentang bagaimana perusahaan itu diwajibkan untuk membuat sertifikat halal. Biasanya itu kalau dia sudah membuat PT ya teman-teman, ketika kita masih UMKM ya enggak bikin sertifikat halal rata-rata. Dan ketika itu udah besar, ketika itu sudah menjelma menjadi sebuah PT atau CP yang mungkin buka 4 atau 5 cabang, dia biasanya mengurus sertifikat halal. Kenapa? Karena ya berkaitan dengan keamanan makanannya gitu, karena kita kan yang konsumsi kebanyakan orang Islam. Nah, ini tepat seperti Yusuf Mansur pada saat bergabung ya. Karena dia bergabung, dia sendiri bilang dia bergabung di tahun 2010. Nah, yang menarik teman-teman, di tahun 2018 itu Jody mengatakan di video yang tadi kita lihat sendiri, bahwasannya dia itu di cabang ke-8 sampai ke-90 pada saat dia bicara, dia itu berdiri sendiri teman-teman. Nah, kenapa? Kayak kita seolah-olah melihat fakta gitu ya. Ini kan fakta ya. Fakta mengatakan bahwasanya Jody itu seperti menutupi keberadaan Yusuf Mansur di tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Ya, saya tidak tahu alasan pastinya. Karena di tahun-tahun sebelumnya itu menurut saya, ini sebelum Yusuf Mansur ditekan sama
kayak orang-orang Islam gitu, bahwasanya ada banyak orang Islam yang curiga dengan Yusuf Mansur gitu, apalagi masuknya gugatan patungan usaha di kalau nggak salah di Surabaya waktu itu, dia itu memulai mendeklar dirinya sebagai pembisnis gitu ya teman-teman. Jadi sebelum ada rame-rame tuntutan gitu ya teman-teman, Yusuf Mansur itu dia itu nggak mendeklar dirinya sebagai pembisnis atau pembisnis yang tergabung di warung steak. Kayak seolah-olah ini kayak dirahasiakan, itu dikip gitu. Dia cuma bilang dia di PayTrend lah, di Treninet lah, kayak gitulah. Seolah-olah ya bisnisnya dia gitu, atau misalkan di bola lah gitu. Intinya ngumpulin uangnya di PayTrend. Nah, tapi untuk warung steak ini kayak seolah-olah disembunyikan gitu. Padahal sahamnya Yusuf Mansur ya sangat besar di sana gitu. Nah, Yusuf Mansur bukan cuma saham menurut saya, dia itu owner ya teman-teman. Nah, kan jelas ya di cabang ke-8 dan seterusnya, Jody mengatakan dia berdiri sendiri dan tidak mengandalkan lagi investor, berarti nggak ada Yusuf Mansur sebagai investor di sana. Nah, intinya Yusuf Mansur mungkin berdiri bukan sebagai investor, jadi Yusuf Mansur berdiri di sana sebagai owner teman-teman. Jadi ya sendiri itu yang dimaksud ya Jody dengan Yusuf Mansur, ya mereka satu kesatuan gitu. Jadi mereka ini kayak ya dua menjadi satu gitu ya. Dua gitulah intinya. Teman-teman bisa tafsirkan sendiri ya teman-teman. Nah, di wawancara tahun 2021 itu Yusuf Mansur mengatakan dia itu bergabung di warung steak itu di 2010. Nah, karena ini menjadi grup, jadi warung grup gitu ya teman, jadi warung grup, otomatis ada tugas masing-masing di setiap unit usahanya, atau misalkan di setiap sub usahanya gitu ya, yang dipegang sama Jody itu warung steak. Memang benar kalau kita melihat PT-nya dari warung steak aja. Nah, tapi warung steak itu kan didanai sama warung grupnya Yusuf Mansur, sehingga wajar kalau kita bertanya-tanya, loh kok ini warung steak mengaku cabangnya sendiri, tapi dia diberi sendiri, tapi ternyata diinvestasi sama warung grup. Yang jadi pertanyaan kan gini, maksudnya saya nggak tahu sih diinvestasi secara langsung atau bagaimana, atau Jodinya yang diinvestasi, atau Jodinya masuk ke dalam warung grup. Nah, sebenarnya datanya ada ya teman-teman, tapi teman-teman saya kasih clue dulu gitu ya. Intinya kita cuma bertanya, tidak sedang apalah gitu, ini bertanya sebenarnya antara Jody dan Yusuf Mansur ini apa gitu. Kalau misalkan Jody bilang ya cabang yang ya sampai 8 sampai 90 cabang itu berdiri sendiri. Terus bagaimana? Karena kan ada Bebek Slamet, ada warung steak and shake gitu, dimana ya cabang-cabang tersebut yang dihitung mungkin ya, yang dihitung, atau misalkan kalau misalkan warung steak sendiri yang dihitung, ya warung steak sendiri itu kan ada tulisannya warung grup gitu ya. Dan saya sih nggak tahu persis bagaimana perjanjian mereka, karena ya saya kan ikut perjanjiannya gitu ya teman-teman. Tapi yang jelas kalau dia bilang berdiri sendiri, ya hitung aja yang misalkan warung steak Indonesianya itu ada berapa, bisa kita hitung gitu ya teman-teman. Dan yang pasti karena yang dihitung cabang di Medan, misalkan yang dihitung cabang itu misalkan kalau nggak salah 101 warung steak by warung grup. Nah, terus ini hitungannya bagaimana gitu? Yang 90-nya apakah nggak masuk warung grup atau bagaimana gitu ya? Kan saya nggak tahu sih. Yang jelas intinya adalah ya Jody itu bagian dari warung grup ya teman-teman. Nah, mengapa Jody dulu selalu menutupi? Ini kan pertanyaan yang menarik ya teman-teman. Karena ya sebelum Yusuf Mansur mendeklar dirinya sendiri bagian dari warung grup, mungkin pada saat itu Yusuf Mansur itu masih konsen dengan ceramah dia narik sedekah. Misalkan contoh yang saya terakhir bilang kemarin itu, bahwasanya Yusuf Mansur itu yang mendatangi Zakir Naik gitu, mencari waktu untuk mengumpulkan sedekah. Mungkin kayak gitu, takutnya masyarakat itu menuduh Yusuf Mansur itu memasukkan uang sedekah ke warung grup. Ya, tuduhan itu sebenarnya sangat wajar gitu ketika Yusuf Mansur nggak menjelaskan rekening korannya pada tahun itu, atau misalkan dia menjelaskan uangnya dari mana. Nah, kenapa dirahasiakan pada saat itu ketika udah rame-rame dituntut, dia baru mendeklar bahwasanya dia pengusaha warung steak gitu ya teman-teman.
Ya tapi saya nggak tahu sih, ini ya ramainya di saat-saat itu loh, apakah dia dulu mengaku atau enggak ya saya nggak tahu lah. Yang jelas kalau diwawancara dia kenal dengan Jody yang selalu ngasih kayak gitu lah intinya, tapi nggak mengakui bahwasanya mereka kerjasama kayak gitu, jarang sekali lah. Mungkin saya nggak pernah dengar, tapi bisa dikoreksi teman-teman nanti ya kalau misalnya Yusuf Mansur pernah mengakuinya di 2018. Nah kalau misalkan Yusuf Mansur itu pada saat itu mengakui karena memang ada semacam mulai ada tekanan dari umat Islam tentang bisnis Yusuf Mansur yang Hotel City gitu ya teman-teman, itu mungkin salah satunya selain dia bilang bahwasanya dia itu di masa Covid membuka cabang, selain itu dia itu untuk mengamankan warung steak sendiri. Menurut saya kayak gitu teman-teman. Kenapa? Karena untuk memisahkan antara Hotel City dengan warung group. Karena dia tahu persis bahwasanya dia itu sudah tax amnesty gitu ya. Nah, undang-undang tax amnesty bagaimana ya nanti saya jelaskan. Nah, cuma yang namanya pidana itu nggak bisa seperti itu gitu ya. Berbeda, misalkan contoh Rafael Alun itu tetap aja dia kena pidana kalau nggak salah itu. Walaupun dia sudah ikut tax amnesty teman-teman. Ya, pokoknya sampai di sini teman-teman. Nanti kita akan bahas lagi. Ini masih ada video selanjutnya ya teman-teman setelah video ini. Dan nanti akan kita bahas tentang tax amnesty dan bagaimana kita menganalisa pemikiran Yusuf Mansur. Ini analisa teman-teman. Jadi jangan sampai kita itu menyimpulkan sebelum kita menemukan bukti gitu. Tapi berpikir mengambil benang merah terus kita menganalisa itu kan boleh-boleh saja, dan kita menggunakan data-data yang konkret gitu teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.